dalam budaya Jawa, cengkir gading bisa digunakan untuk acara 7 bulanan, baik siraman maupun selamatan biasa, dengan harapan anak yang akan dilahirkan selamat, sehat, bersih rupawan, dan sesuai dengan apa yang digambarkan orang tua sebagai arti dari cengkir gading itu. Apa sih cengkir gading? Cengkir gading adalah buah kelapa kuning yang masih muda dengan pohon yang tidak terlalu tinggi. Dalam khas tradisi atau budaya Jawa, kelapa gading itu banyak sekali manfaatnya, terutama di dalam ritual-ritual tentang hal yang berbau sedikit mistis. Kalau cara sekarang itu mitos ya. Dan ini kelapa gading ini, kenapa kok tadi pakai kelapa gading itu ya? Satu, dia berwarna bersih, kuning seperti gading, menandakan sesuatu dengan kebersihan. Dan etikanya, kalau dengan hal yang bersih, otomatis apa yang akan kita raih menjadi baik. Intinya seperti itu. Yang kedua, kenapa pakai kelapa gading? Karena kelapa gading itu berbentuk lebih kecil. Simpelnya seperti itu. Kalau untuk era sekarang ya lebih kecil. Kalau misalnya kelapanya besar, terus nanti kan ada upacara tersendiri pada saat berlangsung, nanti kan dimasukkan dari sini deh. Ini masuk sampai ke bawah jatuh, terus diterima dengan tangan. Nah kalau sampai lolos nanti jatuhnya ke kaki, kan kakinya bengkak. Ya logikanya seperti itu. Untuk mempermudah, intinya itu untuk mempermudah pada saat ritual nanti. Intinya itu. Jenis pohon kelapa ini pada masanya tumbuh di rawa-rawa dan kebun. Biasanya batangnya sedang, buahnya kecil, dan berwarna kuning gading. Makanya disebut kelapa gading. Apa sih tingkepan? Tingkepan adalah prosesi adat Jawa berupa selamatan 7 bulanan bagi wanita yang sedang hamil. Dari prosesi ini, selain mohon doa akan kelancaran dalam persalinan, acara mitoni ini juga disertai doa agar kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Acara mitoni ini tidak pernah lepas dari cengkir gading, yang biasanya dilukis wayang Arjuna yang menggambarkan tokoh protagonis dalam cerita Mahabharata. Ia sangat terkenal sebagai salah satu dari Pandawa yang paling menawan, parasnya, dan lemah lembut budi pekertinya. Sebenarnya bisa sih menggunakan tokoh pewayang lainnya, tetapi pelukis pewayangan kelapa gading lebih sering memakai tokoh pewayangan wayang Arjuna dan Dewi Sinta karena sifatnya yang baik. Sebenarnya gini, untuk memakai karakter wayang yang lain bisa-bisa saja. Cuma kenapa digunakan mayoritas ya, rata-rata itu Arjuna atau Dewi Sinta atau barangkali Abimanyu yang berkaitan dengan kelembutan. Arjuna adalah sosok wayang. Dia seorang kesatria sejati, digandrungi oleh kaum wanita terutama ya. Belum juga oleh para lelaki. Lelaki saja bisa tergiur. Karena apa? Karena ketampanannya. Dia sosok satria dari Pandawa ya, putra Pandawa. Tujuannya agar apa yang dikandung oleh ibu yang sedang hamil pada saat mitoni itu meniru sosok tersebut. Intinya itu. Jadi misalnya lahir perempuan pun seperti Dewi Sinta, dia selalu menjaga kesucian dan harkat martabat seorang wanita. Intinya itu.
berapa lama jadi profesi pelukis pewayangan 7 bulanan? Kalau dikumpulkan udah 50-an orang kali Mbak ya. Padahal saya nggak ngerti tadinya, cuma ya kadang-kadang selama ini saya sudah banyak sekali untuk di RT sini saja hampir mayoritas larinya ke saya. Jadi kenapa menggunakan kelapa gading? Ya karena itu sebenarnya yang dicari adalah sesuatu yang bersih, yang baik. Intinya itu. Saya sudah lama Mbak. Apa alat yang digunakan harus paku? Saya enggak pernah pakai paku. Saya pakainya ini, pensil. Karena kalau paku itu nanti kalau kita terlalu dalam menggarisnya itu jelek jadinya gambarnya. Tidak mulus gambarnya. Kalau ini kan, ini sudah jelas kan, padahal pakai pensil. Ini bukan warna pensil loh. Kelapa gading ini itu kalau kena goresan sedikit saja akan berbekas. Makanya kita harus hati-hati sebenarnya kalau gambar ini. Jadi hasilnya biar rapi. Ini seperti itu. Enggak harus pakai paku. Kita pakai pensil. Memangnya setiap 7 bulanan harus digambarkan wayang Arjuna? Kalau tidak digambarkan bagaimana? Apakah ada sebab dan akibatnya? Kalau sebab dan akibatnya ini berkaitan dengan budaya Jawa ya. Kalau budaya Jawa itu kan selalu memakai pakem. Dalam artian pakem itu apa yang menjadi patokan dan tradisi budaya. Sebenarnya ya kalau misalnya mau dipakai juga enggak apa-apa, dipakai ya lebih afdol karena kita orang Jawa, makanya itu kita pakai. Kalau untuk mitos itu kan kaitannya dengan sugesti. Jadi sugesti itu begini, kalau kita meyakini itu akan terjadi sesuatu, maka akan terjadi. Tapi bila mana kita tidak meyakini dengan sesuatu yang akan terjadi, ya tidak akan terjadi. Contoh misalnya kayak orang kadang-kadang orang tua ngomong, awas jangan di situ nanti jatuh. Nah, padahal di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan ya, dan itu hadisnya sahih. Jangan pernah punya sangkaan yang tidak baik karena Allah mengabulkan walau tertunda. Jadi jangan pernah punya sangkaan yang tidak baik. Jadi tidak perlu istilahnya kita meyakini dan sayakini ini adalah budaya. Jadi tidak ada kaitannya dengan mitos-mitos yang istilahnya mistis dan sebagainya. Enggak. Sebenarnya budaya Jawa itu peradaban Jawa seperti itu. Apakah ada doa khusus saat Bapak melukis wayang 7 bulanan? Doanya ya bismillah, karena saya muslim. Bismillah, mulai, setelah itu semoga saja paling dalam hati itu gini, bismillahirrahmanirrahim, saya disuruh orang untuk menggambarkan sebuah wayang Arjuna. Semoga apa yang akan diritualkan nanti menjadi sosok seorang Arjuna dalam bayi tersebut. Intinya semua seperti itu. Selesai ya sudah, alhamdulillah. Harapannya, wanita yang sedang hamil itu akan melahirkan bayi seperti tokoh wayang yang dilukis pada cengkir gading. Menarik bukan? Salam.